Udah antri 14 tahun, nggak jadi berangkat haji gara-gara dikorupsi. Bayangkan deh, udah nabung dan nunggu selama 14 tahun hanya untuk bisa berangkat haji, tapi saat waktunya tiba, kesempatan itu malah hilang begitu saja. Bukan karena sakit, bukan karena pandemi, melainkan karena kuota haji justru dimainkan oleh oknum yang tega mengorbankan ribuan calon jemaah. Ironis banget, apalagi ini bukan sekedar antrian biasa, melainkan ibadah yang ditunggu seumur hidup. KPK mengungkap ada sekitar 8.400 calon jemaah reguler yang akhirnya gagal berangkat tahun 2024 karena praktik korupsi kuota haji. Dari kuota tambahan 20.000 yang diberikan Arab Saudi, sebagian besar ternyata dialihkan secara tidak sah ke jalur khusus. Padahal aturan jelasnya itu 92% untuk reguler dan hanya 8% untuk khusus. Tapi faktanya, aturan ini seolah cuma jadi hiasan. Yang menang tetap saja mereka yang bisa nyalip lewat jalur belakang. Ironis memang, di satu sisi ada ribuan orang yang sudah sabar menunggu giliran bertahun-tahun dengan niat suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Di sisi lain, ada oknum yang malah memanfaatkan kesempatan ini buat ngambil keuntungan pribadi. KPK bahkan menyebut ada potensi kerugian negara mencapai 1 triliun lebih. Beberapa pejabat termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dicegah keluar negeri untuk kepentingan penyidikan. Jadi jelas, masalah ini bukan lagi rumor, tapi sudah masuk ranah hukum yang serius. Yang bikin tambah miris, para calon jemaah ini bukan cuma kehilangan kesempatan sekali doang. Dengan usia yang makin bertambah dan kondisi kesehatan yang mungkin udah nggak seprima dulu, siapa yang bisa jamin mereka bisa berangkat di tahun-tahun mendatang? Belum lagi kalau sistem antriannya harus diulang dari awal lagi. Lebih menyakitkan lagi, ibadah suci yang seharusnya bersih dari kepentingan dunia malah tercoreng oleh kerakusan manusia. Antrian panjang yang dijalani dengan penuh sabar justru berakhir dengan pengkhianatan. Kini, publik menaruh harapan pada penegak hukum untuk membersihkan noda ini. Karena ini bukan hanya tentang keberangkatan haji yang batal, tapi juga tentang rusaknya rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan ibadah suci. Jangan sampai kasus ini hanya jadi headline sebentar lalu hilang di telan waktu.